para Banser, ini pasukan yang luar biasa. Pak Banser itu hujan-hujan nekat, seragamnya beli sendiri, latihannya bayar, sepatunya beli sendiri, tugas gak ada yang menggaji. Luar biasa. Mudah-mudahan telah kumpul dengan Mbah Hashim. Allahumma datang pakai bensin dewe. Kadang suami istri, anaknya ditinggal di rumah demi tugas, demi mengawal ulama, demi mendapat berkah para ulama, mereka rela meninggalkan pekerjaannya. Mudah-mudahan sampai semua telah kumpul dengan Mbah Hashim. Allahumma amin. Bapak, biarpun nanti mohon maaf ketika tawaf berjubel-jubel, kadang jatuh, mohon maaf, kakek yang teriak-teriak, kakek yang ngumpat-ngumpat, kadang malah keinjak-injak, tidak ada bunyi, tahu-tahu mati. Alhamdulillah, bersamaan dengan itu, walaupun nggak ada donaturnya, walaupun aku nggak punya kebun, sekarang mobilku sudah 3, istri 2. Yang pertama sudah meninggal. Oh, iya. Itu artinya saat kita lahir, ibu kita bukan cuma ngerasain sakit, tapi nyawa dipertaruhkan. Betul Bu? Ada yang tidak, nak, bapak masih kuat, bawa keruntung di belakang, isinya apa? Duku, duren, rambutan, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jalannya laca ini. Anak betul. Kadang mohon maaf, tangannya banyak kayak begini, tidak bisa nak kenceng lagi, masih nungguin toko kecil-kecilan, warung kecil-kecilan. Kalau ada orang bah beli rokok, nah lagi tangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fid dhalam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Bapak Arwan Sudianto. Mohon maaf, Bapak Arwan Sugianto. Lagi dengan saya Pak Rudianto. Berarti ini kayaknya agak kejawa-jawaan sedikit, ada tonnya ini. Seluruh perangkat desa yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, ibu hajah, seluruhnya yang hadir di rumah Allah ini yang kami muliakan, ustadz dan ustadzah, para Banser, ini pasukan yang luar biasa. Pak Banser itu hujan-hujan nekat, seragamnya
beli sendiri, latihannya bayar, sepatunya beli sendiri, tugas gak ada yang menggaji. Luar biasa, mudah-mudahan telah kumpul dengan Mbah Hashim. Allahumma Bapak Kepala Desa NU itu kalau mau berontak sudah cukup pasukannya, Pak. Walaupun NU itu tidak dikasih apa-apa, tidak pernah ribut, tidak ada NU itu bangkang ke negara. Setiap desa NU sudah punya pasukan. Di sini saya dengar ada 12. Padahal belum tentu ada polisi dan tentara di sini. Satu desa 12, satu kecamatan sekian ribu, satu kabupaten sekian ribu, satu provinsi sekian ribu, dan seluruhnya kalau kiai yang merintah bismillah nawaitu, mereka ikhlas untuk berjuang. Untung NU dibekali nerimo. Tidak diunjuk apa-apa, tetap nerimo yang panggung katanya. Datang pakai bensin dewe. Kadang suami istri, anaknya ditinggal di rumah demi tugas, demi mengawal ulama, demi mendapat berkah para ulama, mereka rela meninggalkan pekerjaannya. Mudah-mudahan sampai semua kelak kumpul dengan Mbah Hashim. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa malam ini kita berkumpul memperingati hari kelahiran baginda Nabi? Kenapa malam ini kita bersolawat kepada baginda Nabi? Jujur saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang sebenarnya sudah tidak butuh doa dari kita. Seseorang yang sebenarnya sudah tidak butuh kita sanjung-sanjung. Seseorang yang sebenarnya sudah tidak perlu kita hormati. Seseorang yang sebenarnya tidak perlu kita doakan. Kenapa? Karena Allah telah menjamin beliau pemimpin surga, pemimpin para nabi, pasti di surga yang paling tinggi. Tanpa kita doakan, beliaulah dijamin oleh Allah dari orang yang paling mulia. Bukan Nabi yang butuh sama kita, bukan Nabi yang butuh sholawat sama kita, tapi kita butuh baginda Rasul Muhammad. Bapak, seberapa sih amal yang kita miliki? Apakah cukup? Kira-kira kita ada di padang mahsyar bisa tidak merasakan panasnya matahari, di mana ulama sepakat matahari hanya satu jengkal qadra shibrin fawqa ra'si, satu jengkal di atas kepala kita. 21 tahun kita berada di situ tanpa selai pakaian pun, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa pakai peci. Mustahil kita akan kuat menahan panasnya matahari yang hanya satu jengkal di atas kepala kita. Padahal kita semuanya pasti di tempat itu. Mustahil kita bisa lewat di atas Shiratal Mustaqim, yang semenjak kecil para guru-guru kita menceritakan bahwa Shiratal Mustaqim ini besarnya rambut satu dibelah 7. Tajamnya lebih tajam dibanding pedang 1000 kali. Mustahil kita selamat. Apa yang kita andalkan untuk bisa lewat dari situ? Apakah sholat? Apakah puasa? Apakah kita sering sedekah? Rasanya tidak cukup dibanding dengan nikmat Allah yang diberikan sama kita. Maka malam ini kita berkumpul berharap baginda Rasul kelak memberikan syafaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Sehingga kita tidak merasakan panasnya matahari, walaupun matahari hanya satu jengkal di atas kepala kita. Sehingga kita bisa meloncat kalbarki seperti kilat menyambar yang lewat di atas Shiratal Mustaqim berkah syafaat pertolongan uzma dari baginda Rasulullah Muhammad. Bu, Ibu. Ya. Nah,
Nabi cinta sama kita itu udah gak bisa diukur. Suatu ketika malaikat Jibril ngasih tahu sama Nabi, ya Rasul, Allah memberikan hadiah yang luar biasa untukmu. Allah memberikan Al-Kautsar. Inna a'toinaka kal-kautsar. Allah memberikan engkau telaga. Yang telaga itu manisnya lebih manis minal asari dibanding madu, lebih putih dibanding laban air susu, lebih anyes, lebih sejuk minas salji dibanding es. Siapapun yang setetes minum dari telaga itu, niscaya dia tidak akan pernah haus abadal abadin selama-lamanya. Malaikat Jibril ngenjuk Nabi kabar kalau Nabi diberi telaga Kautsar. Nabi tidak heran, biasa weh. Malaikat Jibril heran akhirnya, ya Rasul, kenapa kau tidak bahagia? Diam baginda Nabi. Kemudian dikasih kabar lagi, apakah ya Rasul, engkau kepengen seperti Nabi Sulaiman yang seluruh makhluknya Allah bisa engkau pimpin? Rasul tidak terheran. Rasul tidak kepingin. Ya Rasul, apakah kau pengen seluruh gunung yang ada di Ka'bah ini menjadi zahaban emas? Rasul tidak kepingin. Wasala ainu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul menangis setelah itu. Faqala ya Jibril, lam yatma'inna qalbi law ara wahidan min ummati yadkhulun nar. Ya Jibril, istadzin ila an ashfa'ala ummati yaumal qiyamah. Wahai Jibril, hatiku belum tenang, jiwaku belum bahagia kalau aku melihat satu saja umatku ada yang masuk ke dalam neraka. Maka mohonkan izin kepada Allah agar kelak aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk di dalamnya. Allahumma Amin. Amin. Nabi tidak kepingin telaga Kautsar walaupun diinjak sama Allah sudah. Nabi tidak kepingin emas-emas mutiara yang ada di Mekah, gunung-gunung jadi emas. Nabi tidak kepingin. Nabi tidak kepingin bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan angin seperti Nabi Sulaiman. Nabi malah menangis. Siapa yang ditangisi oleh Nabi? Kita yang hadir malam ini di tempat ini. Mudah-mudahan di dalamnya Allahumma Amin. Allahumma Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Dalam kitab Al-Perjanjian yang sering kita baca, Rasul dilahirkan dalam keadaan orang yang luar biasa, yang diturut nalar manusia tidak masuk akal. Bagaimana tidak diceritakan di sana, wa walidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahdunan maqtu'atas surrati biyadil surrat qudratil ilahiyah tayyiban tahinan maqulatan bi khudil inayah. Kataan berjanji Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam nadhifan, bersih, nggak ada lendir, nggak ada darah, nggak ada sama sekali lendir-lendir itu. Nadhifan, bersih, mahtunan, sudah hitam, nggak masuk akal. Maktu atas surah, pudelnya, pusingnya sudah dipotong. Siapa yang melakukan itu? Biyadil qudratil ilahiyah. Itu seluruhnya kuasa Allah. Thayyiban, harum. Kalau ada bayi lahir biasanya mohon maaf bau amis. Nabi thayyiban, harum. Dahinan, rambutnya seperti sudah disisir. Makulatan bi khudil inayah. Bahkan Nabi matanya seperti orang yang bercela. Mustahil itu terjadi kecuali kepada baginda Rasul Muhammad. Dalam kitab Al-Perjanjian juga dijelaskan, wa nataqat bihamdihi kullu dabatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Nataqat berkata bihamdihi, dengan hamilnya Nabi. Ketika Nabi dalam kandungan berbicara, siapa yang berbicara? Apakah manusia? Bukan. Kullu dabatin li Quraisy, seluruh hewan milik orang Quraisy bercerita bahwa Nabi sudah ada di kandungan Siti Aminah.
Nabi sudah dikandung oleh Siti Aminah, bercerita, ceritanya pakai bahasa apa? Bifisanil al-sunil Arabiyah, pakai bahasa Arab. Unta-unta bercerita pakai bahasa Arab. Hewan-hewan bercerita pakai bahasa Arab. Nyamuk-nyamuk bercerita pakai bahasa Arab. Seluruhnya bahagia akan Nabi ada di kandungan Siti Aminah. Secara manusiawi tidak masuk akal, tapi itulah Allah menunjukkan betapa hebatnya kelak orang yang ada di kandungan Sayyidah Aminah. Bapak kok dalam? Ya. Kalau bayi lahir lemes, bayi lahir tangannya nggak bisa ngapo-ngapo. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama, kata Al-Berjanji Nabi lahir dalam keadaan wadi'an yadayhi 'alal ardi, tangannya diletakkan di bumi langsung. Jadi Nabi lahir procot langsung rafi'an ra'sahu ila sama, kepalanya diangkat ke langit. Adakah bayi di dunia kayak begitu? Lahir langsung tangannya ditaruh di bumi, kepalanya angkat di atas, mumian ila sudatil muntama, menunjukkan Nabi akan menjadi sayyid, menjadi apa? Tuhan, menjadi raja, sayyidul mursalin, rajanya para rasul. Sudah diisyaratkan oleh Allah semenjak baginda Nabi. Itulah makhluk, itulah junjungan kita yang kelak bisa menolong kita di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Kepala Desa, kami semua yang hadir di sini titip salam untuk beliau. Nanti ketika di Madinah, yang lainnya ayo nanti kita ke sana. Alhamdulillah sudah ke sana. Pengen ke sana apa tidak? Pengen. Kalau Bapak Ibu pengen nangis dengan nikmat, ayo kita datang ke sana. Tidak satupun orang yang melihat Ka'bah tidak bisa nangis. Biarpun di sini sholatnya setahun sekali, yakin tidak bisa tidak. Tidak percaya, yang tidak pernah sholat buktiin baik. Yang jarang puasa buktiin baik. Tidak bisa ngapa-ngapa. Orang umroh tidak ada yang wajib dibaca. Labbaik Allahumma labbaik, tidak wajib. Orang umroh itu seluruhnya pekerjaan yang kelihatan dikerjakan dengan badan, katik yang wajib diucapkan. Tawaf yang penting keliling Ka'bah berputar-putar. Habis tawaf sa'i lari-lari, habis sa'i potong rambut selesai. Pengen nambah lagi umrohkan orang tuanya, ambil dari tantim, jaraknya kurang lebih sekitar setengah jam. 2 jam kita selesai umroh. Pengen lagi umrohin kakeknya, ambil lagi di tantim, tahallul di tantim. Selesai orang tuanya, selesai ibunya, selesai kakeknya, selesai anaknya. Insya Allah sekali umroh selama 4 hari biasanya di Mekah, ini bisa umrohin orang 10 kalau kuat. Allahumma amin. Allahumma amin. Pengen umroh semua? Mudah-mudahan. Tidak pernah orang bisa menikmati nangis. Tanya kepada beliau Badari, kecuali saat ada di sana. Tidak bisa tidak nangis, tidak bisa. Pura-pura nangis juga tidak bisa. Di sana kadang lagi orang yang bisa pura-pura. Kenapa? Seluruh hatinya dibersihin sama Allah. Karena tempat itu tiap hari, tiap detik orang berzikir kepada Allah. Ribuan orang. Karena ribuan orang berzikir, maka tempatnya suci. Di masjid baik yang maghrib tok kadang bukanya. Sini maghrib sama apa? 5 waktu, Pak. 5 waktu, alhamdulillah. Itu baik rasanya sudah tidak sama dengan di rumah. Padahal di masjid hanya sekian menit. Kenapa? Karena di masjid orang berzikir. Itu pun kadang yang zikir mohon maaf, wong limo kalau subuh. Ya betul. Maghrib agak banyak dikit, Isya tinggal 10, Zuhur kadang imamnya yang muadzin, imam sendiri, doa sendiri. Itu baik rasanya lah tidak sama. Kita sholat di rumah sama di masjid lah lain rasanya. Lebih kuat sinyal di masjid. Betul. Kenapa? Tempat orang berzikir di sini. Apalagi di Mekah, apalagi di Madinah, orang tiap hari ribuan, tiap detik nggak pernah putus.
Makanya tidak ada orang marah di sana. Biarpun nanti mohon maaf ketika tawaf berjubel-jubel, kadang jatuh, mohon maaf, kakek yang teriak-teriak, kakek yang ngumpat-ngumpat, kadang malah keinjak-injak, tidak ada bunyi, tahu-tahu mati. Rasa marah udah hilang. Kenapa hilang? Karena tempat itu terlalu suci. Kakek pikiran aneh-aneh, walaupun mohon maaf, kadang seamplop yang ditrondol itu orang Hindia. Ketika dulu masih Hijr Ismail masih buka, ketika kita sujud, tidak tahu, mohon maaf, sujud kita ini pas kena pantat wong. Kakek pikiran yang aneh-aneh. Kenapa? Hal yang negatif dibersihin sudah di tempat itu. Yang ada kita hanya kejengokan, nangis, banyak dosa, banyak dosa, banyak dosa. Pesawat lah landing di Jeddah, rasanya lain. Tapi begitu balik lah lain lagi juga. Sampai di Indonesia lah lain juga rasanya. Di Roto ada orang yang nangis, walaupun kita nggak ketemu dengan baginda Nabi, ketemu makamnya baik, ketemu makbarohnya baik. Nah, terus air mata situ. Nggak percaya bukti ini. Ayo, siapa yang nggak percaya? Jangan percaya. Pokoknya begini. Belum lagi, Masya Allah, luar biasa. Orang yang ibadah di Masjidil Haram, sholat 1 kali dilipatkan oleh Allah sama dengan 100.000 kali. Subuh 1 kali di sana sama dengan di sini. Subuh 100.000 kali. Baca la ilaha illallah 1 kali sama di sini 100.000 kali. Apa yang baik kita baca? Apa baik pokok wiridan? Duduk di Masjidil Haram baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di Madinah lebih baik kita baca sholawat karena dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak harus kita baca Quran, tidak harus baca doa-doa yang sulit. Bapak-bapak nak bingung nanti doanya gimana bacanya, kan biasa dikasih tulisan-tulisan, dikasih buku-buku. Tidak usah dibawa. Daripada kau bawa buku, hilang itu buku. Betul. Ikuti baik, istighfar yang banyak-banyak. Kenapa? Apapun yang kita ucapkan di sana mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semuanya bisa pesona Allahumma. Amin. Nangis bahagia, jual kebunnya sedikit. Ya biar kita pernah nikmat. Kayaknya kalau di Indonesia ibadah itu belum ada nikmatnya. Belum ada nikmatnya. Sholat itu belum ada nikmatnya. Beriktikaf itu belum ada nikmatnya. Kalau pengen nikmatnya di sana. Punya kambing jual. Punya sapi jual. Punya kebun jual dikit. Ayo kita ke sana. Soal di hadapan baginda Rasul Muhammad. Saya potong sedikit. Kita ini kan sepakat. Nabi berkata, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini kebunnya akhirat, tempat menanamnya akhirat. Namanya kebun itu tempat nyimpen apa tempat nanam? Nanam. Dunia ini berarti tempat. Maka jangan kita nyimpen banyak-banyak di dunia. Kalau kita panen, kok disimpan di kebun, tambah baik apa tambah rusak? Hilang. Maka jangan banyak nyimpan di sini, bakal rusak. Sepakat? Dunia ini bakal kita tinggal apa bakal kita tempatin terus? Ya. Saya umpamakan begini. Bapak punya tanah di sini. Beristri orang Palembang. Cita-citanya menempat di Palembang. Nempatnya di Palembang. Kira-kira kalau nak bangun rumah dibangun di Gumawang apa di Palembang? Di Palembang apa di Gumawang? Di
Palembang. Kenapa? Karena di Gumawang nak ditinggalkan, nak pindah ke Palembang. Kira-kira kita di dunia ini nak kita tinggalkan apa nak kita tempati terus? Kalau nanti nak kita tinggalkan, kalau bangun tidak usah nak bagus-bagusnya. Sepakat? Sepakat tidak? Kita bakal tempat di sono. Sono yang dibangun. Bagaimana cara bangunnya? Jual untuk umroh. Berarti kita telah membangun rumah di sana. Allahumma amin. Sepakat apa tidak? Kita lah sepakat. Ini dunia tempat untuk menanam, bukan tempat untuk menyimpan. Ada orang kok panen nyimpan di kebun, itu artinya orang yang tidak paras makan. Panen duren, panen duku bukan dibawa balik, disimpan di kebun. Kira-kira sebulan hancur apa tambah baik? Hancur. Berarti kalau ada orang nyimpen panen kok di kebun, namanya orang. Sepakat tidak? Berarti kalau kita nyimpen banyak-banyak di sini, udah tahu ini kebun, kita bakal balik ke sono. Kok nyimpennya di sini banyak-banyak, berarti kita aku jangan tahu secara akalnya itu kira-kira betul. Ayo kita umroh bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuil sedikit yang kita punya, duit kita hutangkan kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardal hasanah fayudha'ifu lahu katsira. Orang yang mau menghutangi Allah dengan baik, fayudha'ifu lahu katsira, bakal dilipat-lipatkan. Duit itu kata Imam Ghazali kayak air dalam sumur. Air yang ada dalam sumur itu kalau sumurnya tidak pernah diambil airnya, mohon maaf, kira-kira airnya nambah penuh apa ya tetap segitu? Tetap. Karena nggak pernah diambil, kotor apa bersih? Kotor. Karena kotor kalau diambil kira-kira bikin sakit perut apa sehat? Sakit perut. Kalau ada sumur airnya sering diambil, hari ini berkurang, besok balik lagi apa tidak? Makin bersih apa makin kotor? Bersih. Sering diminum semakin sehat. Duit juga gitu. Duit yang nggak pernah diapa-apain, nggak pernah diinfakin, simpen baik. Ini duit hakikatnya nggak bertambah, kecuali atas usaha dia. Tapi sebaliknya, duit yang sering diambil untuk umroh, untuk sedekah, untuk infak, hakikatnya kelihatannya berkurang, tapi yakinlah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya apa tidak? Saya membuktikan. 2015 saya pindah di Plumbang bikin pesantren. Tadinya nggak niat bikin pesantren karena nggak ada santrinya. Tiba-tiba ada yang ngaji. Sekarang 430 sekian. Saya dari 2015 bawa sepeda motor Honda, masih kredit, belum lunas. Punya duit sedikit, bikinkan kamar untuk santri. Punya duit sedikit, bikinkan ya masjid kecil-kecil. Punya duit sedikit, bikinkan asrama, bikinkan kelas. Alhamdulillah bersamaan dengan itu, walaupun nggak ada donaturnya, walaupun aku nggak punya kebun, sekarang mobilku sudah 3. Istri 2. Yang pertama sudah meninggal. Artinya begini, yakin diganti sama Allah. Kita bikin untuk rumah Allah, kita bikin untuk santri tholabul ilmi. 1 juta, 2 juta, 3 juta, besok dibalikin oleh Allah berlebih-lebih. Quran kok yang berkata, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Pasti dibalikin oleh Allah, cuma jalannya kita yang tidak tahu. Maka kalau tidak percaya, juallah kebun panjenengan sehektar saja, bawalah ke Mekah, pulang dari sana. Kalau nanti nggak dikembaliin oleh Allah pada jenengan, dikembaliin kepada anak cucu. Allahumma amin. Tidak percaya, buktikan saja. Jangan percaya.
setelah menjual kemudian umroh nanti ditunggu, tapi jangan sekali-kali aku jual 1 hektar lah, siapa tuh nanti kembaliin 10 hektar, insya Allah malah ada balik sama sekali. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa umroh. Allahumma amin. Allahumma amin. Salam Bapak Kepala Desa, Ibu, nanti ketika ziarah ke makam Rasul sampaikan salam kami semuanya kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Untuk cinta ke Nabi, perbanyaklah baca sholawat. Sehari berapa kali? 1000. Kuat? Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita yakin amal kita gak ikut, kalau kita takut di padang mahsyar nanti, kalau kita takut di alam barzakh itu ngeri. Sekarang kita masih enak. Al-Ghazali berkata, hakikatul hayat al-hayat ba'dal maut, hakikatnya hidup setelah mati, li'annahu munfaridun, sebab sendirian. Sekarang masih lemah, apa-apa masih ada. Mohon maaf kalau kita pusing, masih ada orang yang mijetin, gak ada mijetin, ada mudrek. Betul? Kalau dalam kuburan malaikat marah-marah, kakinya kena kepala kita pusing, mudrek siapa yang nak kita ambil? Nanti orang jualan mudrek dalam alam barzakh. Ketika di dunia mohon maaf mati lampu gelap ada genset dalam kubur, nak genset siapa yang akan kita hidupkan? Betul? Betul. Ketika di dunia mohon maaf boyok itu apa? Pinggang kita sakit, linu, ada yang mijetin. Kalau di alam kubur siapa yang bisa mijetin kita? Kalau di dunia kita haus minum, kurang puas ada es, di alam kubur kulkas siapa yang nak kita ambil? Sendirian kita di situ. Tapi kalau kita sering baca sholawat, mudah-mudahan di alam barzakh pun kita sudah mendapat syafaat syukur, pertolongan yang kecil dari baginda Rasul, sehingga kita merasa ungsun anisun, tentram bahagia di alam kubur karena kita sering baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika di padang mahsyar juga gak merasakan panasnya matahari. Ketika di Siratal Mustaqim bisa lewat ibarat kilat dengan barokah sholawat, mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, baginda Rasul berpesan, ahsin liwalidaika fatabaraka bihayatika. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, pasti hidupmu berkah. Bapak Ibu, dulu ada tabi'in bernama Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni ini sebenarnya pengen ketemu dengan baginda Nabi, tapi karena ibunya lumpuh, beliau tidak sempat ketemu dengan Nabi, lebih memilih untuk merawat ibunya yang lumpuh. Uwais Al-Qurni diceritakan ketika baginda Nabi mau wafat, pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, nanti kalau kamu ketemu orang-orang yang rambutnya kayak begini bentuknya, yang kulitnya model kayak begini, namanya Uwais Al-Qurni, maka sampaikan salamku kepadanya, mintalah doa kepadanya, dan doakan juga kepada umatku, karena doanya tidak ditolak oleh Allah. Seorang baginda Nabi nitip salam untuk Uwais Al-Qurni, minta doa kepada Uwais Al-Qurni. Ketika wafat Uwais Al-Qurni, mohon maaf, yang datang, yang sholat ini beribu-ribu makhluk Allah, sampai penduduk Qurni bingung dari mana makhluk Allah itu pada datang. Ternyata para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sholat pada jenazahnya seorang yang bernama Uwais Al-Qurni. Ibu, Uwais Al-Qurni bukan dikenal orang yang hafal Al-Quran. Uwais Al-Qurni bukan dikenal orang yang ahli agama. Uwais Al-Qurni tidak dikenal orang yang ahli perang. Uwais Al-Qurni hanya dikenal anak dari seorang janda yang sudah sangat tua, sangat miskin, rumahnya terbuat dari pelepah kurma, dan janda itu pada usia tuanya lumpuh. Uwais Al-Qurni dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran merawat janda itu yang tidak lain adalah ibundanya.
Bahkan salah satu doa dari Uwais Al-Qarni, ya Allah kuatkan hatiku untuk tidak sekalipun marah jengkel dengan yang dikatakan oleh ibuku. Sepanjang jarak dicatat dalam sejarah, Uwais Al-Qarni tidak pernah membantah ibunya. Bahkan pada saat ibunya pengen haji, Uwais Al-Qarni belajar menggendong anak sapi selama 8 bulan. Digendongnya tiap pagi dan sore, naik turun di bukit di sebelahnya Uwais Al-Qarni. Tujuannya apa? Biar bisa gendong ibunya dari Yaman yang jaraknya kalau naik bis lebih dari 2 hari, demi membahagiakan orang tuanya, karena orang tuanya lumpuh dan mereka termasuk orang yang sangat miskin. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni sanggup menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Basri berkata, Al-jannatu fi baitika, surga ada di rumahmu. Muridnya bertanya, man huwa ya Syekh? Ummuka, ibumu. Surga tidak jauh-jauh. Surga nggak ada jauh-jauh, tak usah jauh ke langit 7. Surga sudah ada di rumah kita. Pintu surga terbuka untuk kita. Siapa? Ibu kita. Itu adalah pintu surga bagi kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Uwais Al-Qarni menjadi orang yang sangat mulia, bukan karena ibadahnya, karena ketaatan dan ikhlasnya merawat ibunya. Bu, ibu, mohon maaf, kita kembali ke belakang sedikit, biar kita ikhlas mengingat kedua orang tua kita. Yang sudah wafat biar sering kita doakan, yang masih hidup biar kita ikhlas merawatnya. Mohon maaf, Quran mengatakan hamalatu ummu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dalam keadaan kurha, masyaqqah ba'da masyaqqah, wahnan ala wahdin, payah di atas payah, lemah di atas lemah. Kita semua berada di kandungan orang tua, seorang ibu dalam keadaan ibu kita lemah. Tadinya ibu kita mohon maaf sehat, makan apa baik bisa, tidak lemes sama sekali. Begitu itu ada di perutnya tiba-tiba jadi lemes. Makan ini tidak bisa, makan itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jengok nasi belah muntah. Betul? Iya kalau muntahnya sehari, iya kalau muntahnya seminggu, kadang 4 bulan muntahnya. Padahal kalau kita naik mobil muntah sekali, pusingnya bisa 2 jam. Betul? Naik mobil yang mohon maaf tidak betah naik bis, muntah sekali, pengen ke Palembang, muntahnya nyampe di Jombang, nyampe Palembang itu kita masih pusing berkunang-kunang, padahal jaraknya sudah 2 jam muntah kita, cuma sekali. Ibu kita muntahnya bukan sekali, Pak, bukan cuma sehari, 4 bulan. Lemes apa sehat, Bu? Siapa yang salah, Bu? Pak. Mohon maaf, kadang bayi di kandungan bisa 2 kilo bobotnya sampai 3 kilo. Mohon maaf bapak-bapak, mas-mas, mohon maaf kalau kita ini pengen bantah orang tua, jengoklah saat kita di perutnya, bobot kita 2 kilo. Coba sekarang kalau ada batu bata 2 kilo saja, taruh di perut kita ikan, kuat tidak seminggu kita makan? Seminggu kita tidak kuat, bukan 2 kilo, sekilo tok batu bata kita ikan di sini, seminggu kita tidak kuat, lah kita 9 bulan. Bahwa doa kurra lahirin dalam keadaan susah payah, masyaqqah ba'da masyaqqah, wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Kadang mohon maaf masuk di bidan jam 7 sampai jam 11 belum keluar, ketuban sudah kemana-mana, darah sudah kemana-mana, lemes, akhirnya diimpus nggak terselamatkan. Tidak sedikit seorang ibu yang wafat saat melahirkan putra putrinya tercinta.
Itu artinya saat kita lahir, ibu kita bukan cuma ngerasain sakit, tapi nyawa dipertaruhkannya. Betul Bu? Ada yang wafat saat lahirin? Udah lahir, apakah selesai penderitaan orang tua? Bukan, malah baru dimulai lagi. Tiap hari nyeboin anak, kalau anak pipis sama es sehari 10 kali, berarti kita diciboin kurang lebih 10 kali sehari. Sampai kapan sampai bisa cibok sendiri? Umur berapa? Rata-rata kita bisa cibok umur 7 tahun. Kalau sehari diciboin 10 kali, sampai 7 tahun, lah berapa ribu kali kita diciboin oleh ibu dan ayah kita? Nggak kehitung sudah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sudah pernah nyipoin ayah ibunya? Mungkin belum ada, atau mungkin sudah ada. Yang sudah ada mungkin orang tuanya sudah wafat. Bisa nyipoin sekali, 2 kali. Kapan? Saat memandikan ketika beliau wafat. Hanya 2 kali seumur hidup. Lah mereka nyipoin kita ribuan kali. Nggak imbang. Berapa ribu kali kita digendong oleh ayah ibu kita. Dari mulai lahir procot, mau dimandiin lah digendong. Pagi-pagi ketika bayi bangun tidur digendong. Mau ke sumur digendong, ke jedeng digendong. Gendong lagi, mau makan, habis makan gendong lagi biar tidur. Bangun gendong lagi, sehari bisa digendong 20 kali. Nyampe kapan sampai kita bisa jalan sendiri? Kadang sudah jalan pun masih tetap digendong. Nggak terhitung kita tidur di tangan dan dada kedua orang tua kita. Kapan kita bisa menggendong beliau? Paling pol nunggu saat beliau wafat. Gendongnya pun paling cuma 3 kali. Gendong nak dimandiin, gendong lagi nak dikafain, gendong lagi pakai kerandang. 3 kali kita bisa. Betul? Begitu luar biasanya orang tua. Makanya ridho firidhal walidain wasutullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Sudah terlalu banyak cerita orang yang mau ikhlas ngopeni merawat orang tua hidupnya berkah. Banyak juga cerita orang yang melawan orang tua, biasanya keluarganya compang camping, anaknya susah diatur, tidak sedikit yang narkoba. Kenapa? Berani melawan orang tua, bahkan tanah orang tua diserobot. Betul? Sudah banyak cerita yang kayak begini. Kenapa? Karena hubungan orang tua sangat dekat sama Allah. Ridho firidhal walidain. Padahal orang yang masuk surga, orang yang selamat besok di yaumul kiamah, orang yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya yang tidak selamat, nggak diridhoi oleh Allah. Maka kalau kita pengen selamat besok masuk surga, harus mendapat ridho orang tua. Karena ridho orang tua menjadi ridhonya Allah. Belum lagi biaya yang dikeluarin buat kita Bapak Ibu. Ya Allah, mulai lahir, mulai di perut sudah kita dikasih nutrisi, kadang minum susu dan lain sebagainya. Begitu lahir biaya sudah sekian, minimal 1,5 juta untuk lahiran. Beli popok dan lain sebagainya. Habis itu beli susu, habis itu nanti TK, habis itu SD, SMP, SMA, sudah sekian puluh juta. Tiap hari ayah dan ibu kita begawi untuk apa? Biar anaknya jadi anak yang sukses. Betul? Sampai kemudian kita nikah, mohon maaf kadang kita nikah, mohon maaf nggak ikut modal sama sekali. Seluruhnya orang tua yang nyari, tanggal sekian, bulan sekian nak nikahin anak, bingung kesana kemari, karet lagi murah, hutang sana, hutang sini. Mohon maaf bahasa kita, wajah orang tua dijual kesana kemari, hutang demi membahagiakan anak, duduk di pelaminan tersenyum bahagia. Betul? Kadang habis 20 juta, 30 juta, 40 juta, sampai menjual kebun, kita nggak tahu. Malah selfie senyum senyum. Atau orang Jawa bapaknya masuk ke dalam tikok karung buat ibu, kira-kira becaan balik kok gak yombo.
Bose, kira-kira orang-orang yang datang ini mohon maaf cukup enggak untuk balikin utang? Habis itu hidup masih dengan orang tuanya, setahun 2 tahun makan masih bareng sama mertua atau orang tuanya, nggak pernah ribut orang tua, tetap orang tua makan, dia juga makan. Bahkan kadang sampai punya anak masih ikut orang tuanya. Siapa yang paling sering rawat anaknya? Ya mbahnya. Betul? Ada orang yang bilang memang enak serumah kita sama orang tua. Ngapain? Alhamdulillah kita bisa irit. Ada orang bilang cair. Jajannya ngenjuk embahnya, hari raya yang nyari baju embahnya, setiap sekolah yang ngenjuk jajan embahnya, nangis kadang masih mbahnya yang gendong, mohon maaf mandi kadang juga masih embahnya yang mandiin, bapak ibunya pensiun. Betul. Artinya kita ini kadang nyusahin orang tua sampai kapan? Sampai orang tua kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau kita serumah sama orang tua yang sering merawat anak kita, ya orang tua kita, ombaknya anak kita itu yang paling sering rawat. Kita orang tua kadang tega nangisin anak, kakek sama anak teriak-teriak sampai nggak usah disiksa. Kalau tak baca, lihat aku bayang rawat. Betul. Habis kita nikah kadang pengen punya modal dagang, masih wong tua yang hidup. Wong tua ndak punya surat rumah, surat tanah, masuk ke bank demi anak biar punya usaha. Orang tua yang mikir bulanannya. Betul. Pengen kita punya rumah, mohon maaf orang tua kadang masih bikinkan rumah, setidak-tidaknya membantu semennya, membantu batu batanya. Paling indah urun sekian juta biar anaknya tenang hidup dengan istrinya di rumah sendiri. Betul. Kalau kita balas orang tua tidak bakal kebales. Nah dunia ini kita njuk sama mereka tidak cukup kayaknya. Betul. Kadang orang tua kita sudah tua mau kita bantu aja nggak mau. Bu, bapak nggak usah lagi ke pasar. Biar kami yang nyukupin. Tidak nak, bapak masih kuat. Bawa keruntung di belakang, isinya apa? Duku, duren, rambutan, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jalannya laca ini. Anaknya limo sukses galo, ada yang punya mobil siko, ada yang dua, bapaknya cak ini. Keruntung yang dibawa. Anak-anaknya kumpul semua, udahlah pak, mohon ndak usah lagi ke pasar, malu dijengok wong, ndak usah, bapak masih kuat nyari duit dewe. Kalau cuma untuk sama ibumu lah cukup, seminggu lah cukup. Mau dibantu sama anak-anaknya, tapi orang tua kita kadang ndak mau, pikir beliau repotin anak. Betul? Kadang mohon maaf, tangannya banyak kayak begini. Tidak bisa nak kenceng lagi, masih nungguin toko kecil-kecilan, warung kecil-kecilan. Kalau ada orang bah beli rokok, nah lagi tangannya juga. Masih juga jualan. Anak-anaknya bilang, bapak minta tolong bapak udah gak usah jualan lagi, biar kami yang ilir. Bulan ini yang anu, ini yang enggak. Nah, bapak masih kuat. Kadang dulu bapak kita gagah, hebat, begitu tua karena mohon maaf buka kebun berhektar-hektar, sekarang jalannya jajan ini. Nah kebun itu yang berhektar-hektar yang dulu kayunya besar-besar, digesek, dibuka, kebunnya kita yang nikmatin. Itu baik kadang kita masih tidak terima. Ngapain aja tinjuk banyak? Di gelombang di sini hitam.
Begitu kita protes, Pak ngapain ayu sebelah sana 2 hektar, kami cuma setengah hektar. Bapak kita tidak bisa ngomong apa-apa karena ngomongnya lah bergetar. Begitu tahu anaknya protes, pusing, akhirnya stroke. Yang bikin orang tua stroke anaknya sendiri karena tidak sanggup lagi nak kata ini kata itu. Begitu dilaporin protes sama langsung darahnya naik. Udah stroke kayak begini anaknya kabur galau. Yang jengok kate kadang, jujur saja mohon maaf, kita ini kadang merawat orang tua siko 5 bersaudara tidak sanggup. Padahal tidak sedikit seorang ibu, jangankan bapak, ibu ditinggal suaminya, punya anak 5, sukses semua, banyak cerita itu. Anak pertama sukses, kedua sukses. Siapa yang marah? Cuma ibu. Rawat anak 5, tidak punya suami, udah meninggal suaminya, sukses. Ada yang jadi ini, ada yang hafid Quran, ada yang begitu sukses. Lah kita wong 5, biarpun kebun kita masing-masing 5 hektar, rawat ibu kita siko kadang tidak berhasil. Betul? Kalau sudah sakit ribut kita ini. Kakak dulu yang ke rumah sakit, aku nanti 2 hari lagi. Begitu kita nunggu 2 hari lah ribut deh, kau cepat kesini lah. Aku besok nak nimbang. Baru juga 2 hari kita lah bosan nunggu orang tua. Padahal kita ditunggu beliau dari mulai di perut sampai kita nikah. Betul? Apalagi kita nak korban duit ribut. Orang tua kita besarin kita, nyuksesin kita, habis kadang kebun dijual. Apalagi kalau anaknya sakit butuh operasi, itu kebun kasih harganya. Yang penting anak sehat, biarpun kebun 5 hektar kejual kadang. Yang penting anak sehat kalau nak butuh operasi. Tapi kalau orang tua udah sakit, adakah anak-anaknya yang jual kebun untuk nyehatin orang tuanya? Ada, cuma itu tidak mesti 1001. Belum? Kadang ribut. Istrinya bantu ibunya, bapaknya yang ribut. Kamu itu apa tidak punya saudara? Kayaknya kamu untuk yang ngeluarin duit. Di gelombang di sini kan. Karena saya kan orang gelombang, kamunya di sana. Suaminya ngeluarin duit untuk merawat ibunya, istrinya yang ribut. Pak, kalau begini terus Pak, anak kita besok bulan depan waktu bayar SPP KT duit lagi. Duitnya lah Bapak habisin. Bapak itu kan punya adik, punya anak. Coba Bapak itu yang tegas lah, ngomong tuh sama adik-adik kamu. Kadang kalau istri kita bantu ibunya, kita ribut. Nah itu habis-habisin duit lah itu untuk ibu kamu. Enak baik kamu tidak bekerja, habis-habisin duit. Terus itu habisin tuh, ATM masih banyak tuh, ambil kalau-kalaunya. Nah, istrinya nggak bisa apa-apa. Ini gelombang. Masya Allah, mohon maaf kalau guru-guru kita, para wali-wali berpesan begini. Jangankan itu, kalau itu ada masalah dengan istri sama orang tua, harus dimenangkan orang tua. Apa? Karena kalau istri ada mantan istri, suaminya meninggal namanya mantan istri, istrinya meninggal namanya juga mantan, atau cerai namanya mantan. Sekian bulan, 3 bulan gak dikasih nafkah, jadilah mantan. Tapi kalau orang tua, biarpun dia pergi saat kita masih di perut, katanya ke Arab Saudi, nyari nafkah 20 tahun lamanya, sebiji pun tidak pernah dikirim, 1000 pun tidak pernah dikirim. Tiba-tiba balik tobat, ibu kita bilang, nah itu jemput bapakku di bandara. Begitu kejenguan, kita tidak berani bilang, itu loh mantan bapakku. Betul. Tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Tapi kalau mantan istri atau suami banyak.
Iya banyak. Saya ini teman sempat menjadi mantan suami karena istri saya meninggal. Udah dapat gantinya sekarang Bu. Mudo cantik lagi. Saya cari perawan lagi. Jualannya saya kan mahal. Berapa duda mahal. Mari kita rawat kedua orang tua kita agar hidup kita berkah Allahumma. Yang masih hidup kita bantu. Nggak pajak bantu, tak usah ngerepotin. Sepakat? Nggak usah lagi nak utang sama bapak ibu kita. Nggak usah kita ributin kebun ibu bapak kita. Nggak usah lagi nak ributin rumah ibu bapak kita. Insya Allah kita bahagiakan ibu kita, diri kita bahagia Allahumma. Karena hubungan orang tua dengan Allah sangat-sangat dekat. Yang sudah meninggal dunia, ayo doain tiap hari baca Fatihah walaupun cuma sekali. Habis maghrib kita sholat khusus untuk ayahku, ibuku Al-Fatihah waladhdallin. Ya sampai setengah menit. Itu sangat berharga untuk orang tua kita yang di alam barzakh. Belum tentu orang tua kita dulu orang baik, bisa jadi jarang sholat, bisa jadi jarang puasa. Sekarang di alam barzakh kita tidak tahu nasibnya. Tapi bagaimanapun kita bisa duduk di tempat ini berkah kasih sayang beliau. Sekali aja sehari, tidak lama, setengah menit tak nyampe. Khusus untuk ibu dan ayahku Al-Fatihah. Luar biasa senangnya orang tua yang ada di alam barzakh ketika dikirimi doa oleh anak-anaknya. Mereka membesarkan kita, meres keringat, meres tenaga, keluarin biaya. Kita cuma baca Al-Fatihah, tidak berkeringat, tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu pakai duit. Semangat. Alhamdulillah kalau sehari bisa 5 kali, minimal sehari, sebagai rasa terima kasih kita untuk beliau yang telah menjadikan kita duduk di tempat ini. Insya Allah kalau itu kita lakukan, rezeki kita barokah, hidup kita barokah Allahumma. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat Allahumma. Amin. Dan kumpulnya kita di tempat ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah kita termasuk umat Nabi yang telah diberi syafaat, diizinkan oleh Allah baginda Nabi memberi syafaat untuk kita semuanya Allahumma. Amin. Untuk seluruh orang tua kita mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan dikembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang sudah wafat mudah-mudahan dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diberi cahaya kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman dari taman surga. Ya Allah, hari ini kami berkumpul berdoa semuanya untuk orang tua kami. Engkau ampuni dosa-dosanya, tempatkan kelak di surgamu yang mulia ya Rahman ya Rahim. Ambillah kami semuanya ketika menghadapmu dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan kerendahan hati mohon doa dipimpin oleh beliau yang habis umroh. Karena orang yang umroh itu doanya tidak ditolak oleh Allah sampai 40 hari. Maka kita ngalap berkah, mengambil berkah orang-orang yang baru sowan di rumah Allah dan sowan baginda Nabi. Kepada beliau yang baru umroh kita mohonkan untuk berdoa agar kita semua selamat, husnul khatimah, semuanya bisa ziarah Makkah Madinah Allahumma. Dari kami pribadi mulai awal hingga akhir, kiranya apa yang kami sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jemaah yang kami hormati, marilah bersama-sama kita mengucapkan doa
kehadirat Allah SWT agar semoga pertemuan kita, acara kita ini akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Namun kita awali dengan Fatihah dulu. Ila hadratin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabatana sayyidina Rasulullah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa sirrana sujudana wa qamudana wa tadarru sama wa tabudana wa tamin taksir ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sallallahu salamatan fid din wa barakatan fil sadid wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hadina ala nabi sadratil maut wa najatan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuhammilna ma la taqdiru bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.